Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 797. Yanrou melirik Leon, bagaimana bisa ada orang yang begitu percaya diri untuk membual tentang diri mereka sendiri. Namun ketika dia melihat wajah tampan Leon, dia hanya bisa menghela nafas. Pria ini memang sangat tampan. Dengan tampilan seperti itu, sayang sekali kalau dia tidak menjadi aktor. Melihat penampilan cantik Yanrou, Leon kembali tertawa. Aku dan pengantin prianya tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi tidak masalah kalaupun aku mencuri perhatian para tamu. Tapi kau dan pengantin wanita adalah teman. Kau berpakaian sangat cantik hari ini. Apakah kau tidak takut mencuri pusat perhatian dari temanmu? Yanrou sangat jarang mengenakan gaun yang berpotongan rendah. Ditambah dengan kalung emas putih dengan safir di lehernya, membuat penampilan Yanrou semakin cantik. Yanrou melirik Leon dengan marah. Sejak dulu, Xiaowai adalah bunga kampus di kampus kami. Jadi siapa yang peduli dengan apa yang aku kenakan? Selain itu, pakaianku juga sangat biasa. Leon tersenyum dan berkata, gaunmu itu memang cukup biasa, tetapi garis lehernya terlalu rendah. Kenapa kau tidak memakai gaun yang lain saja? Yanrou tertegun sejenak. Dia menatap Leon dengan serius dan akhirnya senyum muncul di sudut mulutnya. Baiklah. Setelah beberapa saat, Yanrou pun kembali dengan gaun yang lainnya dan bertanya, bagaimana dengan yang ini? Apakah aku masih harus menggantinya lagi? Leon buru-buru melambaikan tangannya. Yang ini sangat bagus. Sederhana tapi cantik. Kau tidak perlu menggantinya lagi. Kalau Yanrou terus-menerus mengganti pakaiannya, dia khawatir mereka akan sangat terlambat datang ke pesta. Yanrou pun tersenyum, lalu berkata sambil menatap Leon, kalau begitu, ayo kita pergi. Kita akan terlambat kalau tidak bergegas. Leon bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Yanrou tersenyum dengan begitu bahagia? Bukankah ini adalah pernikahan orang lain dan bukan pernikahannya sendiri? Leon mengikuti Yanrou keluar ruangan. Tetapi dia tidak menyadari kalau telinga Yanrou sudah memerah. Dia juga tidak tahu kalau di balik wajah tersenyum Yanrou ada penyesalan yang mendalam. Yanrou menyesali pertemuannya dengan Leon. Bagaimanapun, dia dan Leon hanya orang yang lewat dalam hidup. Sekitar pukul 10 pagi, Leon dan Yanrou sudah tiba di Hotel Century Galaxy di kota Nanhe. Dalam perjalanan ke sini, Yanrou sudah menjelaskan situasi pesta pernikahan kepada Leon. Yang Xiaoyai adalah teman kuliahnya dan juga bunga di kampus mereka. Tentu saja menurut Leon, Xiaoyai bukanlah bunga di tingkatan paling atas. Dia sudah pernah melihat Xiaowai. Dan menurutnya, baik dari segi sosok maupun penampilan, wanita yang bernama Yang Xiaowai ini masih lebih rendah tingkatannya daripada Yanrou. Calon suami Yang Xiaowai bernama Zheng Haoming. Dia adalah seorang senior di masa kuliah mereka, dan dia telah mengejar Yang Xiaowai sejak kuliah. Sekarang mereka akhirnya menikah dan menjadi sebuah keluarga. Keluarga Zheng juga merupakan keluarga kaya di kota Nanhe, di mana bisnis utamanya adalah bisnis hotel. Asetnya diperkirakan puluhan miliar. Ini bahkan lebih besar daripada keluarga Liang. Hotel Century Galaxy adalah milik keluarga Zheng. Hari ini, Zheng Haoming menikah, jadi seluruh hotel ditutup untuk menerima tamu undangan dari semua lapisan masyarakat. Tempat upacara pernikahan ada di halaman belakang hotel. Ini adalah pernikahan outdoor. Jadi, setelah upacara pernikahan akan langsung dilanjutkan dengan makan malam. Ketika Leon dan Yanrou tiba,
Halaman sudah penuh dengan pria dan wanita muda yang berpakaian modis. Mereka adalah kerabat dan teman dari keluarga Zheng dan keluarga Yang. Mereka berkumpul dalam kelompok yang terdiri atas 3-5 orang. Mereka berbincang-bincang sambil menunggu upacara pernikahan dimulai. Melihat suasana megah di sekitarnya, terutama ketika melihat altar pemberkatan, entah kenapa Leon memikirkan pernikahan abad ini di kota Arktik beberapa bulan yang lalu. Dia teringat pada pengantin wanita dari pernikahan itu, yaitu Ariana Chen. Dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkan pernikahan itu, tetapi tetap saja dia tidak bisa membawa Ariana kembali. Apakah Ariana baik-baik saja sekarang? Saat dia sedang melamun, terdengar suara seorang wanita yang menyadarkan Leon dari lamunannya. "Hei, Yanro." Ketika Leon melihat ke belakang, dia melihat beberapa pria dan wanita muda datang mendekat. Yanro menoleh ke belakang dan melihat. Ketika dia melihat kalau yang datang adalah kenalannya, dia buru-buru menyapa pihak lain. "Halo Wen-Wen, Muyao, Kian-Kian." Salah satu wanita yang mengenakan rok mini adalah yang pertama berbicara. "Kenapa kau datang terlambat? Kami pikir Xiao Wei akan mengundangmu menjadi pengiring pengantinnya." Wanita lain dengan gaun berwarna oranye tertawa. "Hahaha, benar. Yanro dan Xiao Wei memiliki hubungan yang sangat dekat ketika di kampus dulu. Kenapa dia tidak mengundangmu menjadi pengiring pengantin?" Wanita terakhir yang mengenakan gaun biru panjang dengan bentuk tubuh yang sedikit gemuk mulai mencibir. Apalagi yang bisa menjadi alasannya kalau bukan karena dia takut Yanro akan mencuri perhatian para tamu yang hadir. Siapa yang tidak tahu kalau Yanro adalah kecantikan nomor 1 di kelas kita pada saat itu? Yanro tersenyum. "Kian-Kian, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Sebenarnya itu karena aku yang merasa tidak nyaman." Para wanita itu langsung tercengang. "Tidak nyaman? Apakah kau sudah menikah?" Sejak awal beberapa pria yang mengikuti di belakang para wanita itu sudah mengunci tatapan mata mereka pada Yanro. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari Yanro. Melihat penampilan mereka, seharusnya mereka adalah pacar atau suami dari ketiga wanita itu. Sebenarnya, ketiga wanita itu tidak berpenampilan buruk, tetapi ketika mereka berdiri bersama Yanro, jelas terlihat kalau mereka tidak selevel dengan Yanro. Jadi wajar saja kalau ketiga pria tadi begitu tertarik pada Yanro. Yanro tersenyum dan langsung memperkenalkan Leon kepada teman-temannya. "Nah, ini adalah suamiku Yehe. Yehe, ini adalah teman-teman kampusku dulu. Ini Wang Wen-Wen, Yao Muyao, Qin Qian-Qian." Mendengar Yanro benar-benar memperkenalkan dirinya sebagai suami, Leon merasa sedikit terkejut. Leon hendak menyapa pihak lain, tetapi wanita bernama Wang Wen-Wen tiba-tiba berseru, "Astaga Yanro, kau benar-benar sudah menikah? Tapi bukankah kau bersama dengan senior Lin sebelumnya? Bagaimana?" Wang Wen-Wen tiba-tiba menyadari kalau Leon berdiri di samping, jadi dengan cepat dia menutup mulutnya dan tidak melanjutkan perkataannya. Alis Leon berkerut. "Senior Lin? Mungkinkah dia adalah ayah dari anak yang ada di perut Yanro? Apakah dia adalah sampah yang sulit untuk dilupakan Yanro?" Namun Yanro malah tersenyum dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, suamiku sudah mengetahuinya dan aku juga sudah lama putus dengannya." Ketiga wanita itu diam-diam melirik Yanro dan Leon. Sejauh yang mereka tahu, setengah tahun yang lalu, Yanro sepertinya masih bersama senior Lin. Bagaimana Yanro dan suaminya ini bisa menikah dalam sekejap mata? Mungkinkah Yanro terlalu sedih sehingga menerima saja lamaran dari pria ini? Pada saat ini, suara magnetis terdengar dari belakang Yanro. "Yanro, aku tidak pernah setuju untuk putus." Yanro yang awalnya terlihat tenang, langsung gemetar hebat saat mendengar suara ini. Bab 798.
Yanrou belum menoleh ke belakang, tetapi beberapa pria dan wanita yang berdiri di depannya sudah berseru pada saat bersamaan, "Senior Lin, Tuan Lin, Tuan Lin." Wang Wenwen dan yang lainnya memanggil pria itu dengan sebutan Senior Lin. Tetapi ketiga pacar mereka memanggil pria itu dengan panggilan Tuan Lin. Singkatnya, mereka semua saling kenal. Leon juga berbalik saat ini dan melihat orang yang datang. Itu adalah seorang pria yang sangat tampan. Pria itu mengenakan setelan kasual putih. Penampilannya sangat sopan dan wajahnya juga tampan. Sepertinya ada sedikit perasaan ras campuran di wajahnya. Apalagi dengan senyum cerah di wajahnya, pria itu langsung menarik perhatian para wanita. Bagi banyak wanita, pria itu seperti pangeran tampan di dunia dongeng. Hanya saja tatapan pangeran tampan itu telah jatuh kepada Yanrou. Sudut mulutnya menyunggingkan senyumnya yang cerah, tetapi di matanya ada gumpalan kesuraman yang melintas. Ketika dia melihat Leon berada di sebelah Yanrou, gumpalan warna suram itu menjadi lebih kuat lagi. Tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga tidak ditemukan oleh siapapun kecuali Leon. Yanrou yang selama ini selalu tenang, menjadi sedikit gelisah saat ini. Sampai Leon harus memegang tangan kanannya agar dia bisa menjadi sedikit lebih stabil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada pria itu, "Lin Siswan, aku sudah menikah dan aku sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu." Lin Siswan tersenyum dan melirik Leon di sebelahnya. "Jadi ini suamimu?" Yanrou dengan cepat menjawab, "Benar sekali." Lin Siswan mencibir, "Dia terlihat lumayan, tapi aku tidak tahu seberapa mampu dia." Yanrou tidak pernah menjadi pribadi yang suka membanding-bandingkan. Tetapi saat ini dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menegur. "Jangan khawatir, dia 100 kali lebih baik darimu." Lin Siswan berkata sambil tersenyum, "100 kali lipat lebih baik dariku." "Kalau begitu aku ingin mengucapkan selamat kepadamu. Aku hanya berharap kau tidak menemukan pecundang acak untuk dinikahi karena tidak bisa melupakanku. Kalau itu sampai terjadi, tentu saja itu akan membuatku tertekan dan merasa bersalah." Alis Yanrou melonjak liar dan dia baru saja akan mengeluarkan kemarahannya, namun Lin Siswan sudah melanjutkan, "Baiklah, karena upacara pernikahan akan segera dimulai dan aku masih harus menjadi pendamping pengantin pria, jadi aku harus pamit dulu." Tanpa menunggu Yanrou dan yang lainnya berbicara, Lin Siswan langsung berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, Lin Siswan sepertinya memikirkan sesuatu. Jadi dia berhenti dan menoleh ke arah Yanrou lalu berkata, "Ngomong-ngomong, aku memiliki hubungan yang baik dengan Direktur Zhao dari Biro Kesehatan. Kalau kau memiliki masalah dengan apotik keluarga Su, kau bisa menemuiku. Bagaimanapun, kita pernah menjadi pasangan selama beberapa tahun, jadi aku pasti bersedia untuk memberikan beberapa bantuan kecil untukmu." Ketika Lin Siswan berbicara tentang pasangan selama beberapa tahun, sudut mulutnya penuh dengan senyum sarkasme. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi peduli dengan wajah jelek Yanrou dan langsung berbalik lalu pergi. Punggung belakang Lin Siswan terlihat sangat arogan dan Yanrou sangat marah melihatnya. Merasakan tatapan marah Yanrou, Leon menghela nafas pelan di dalam hatinya. Pria itu mampu membuat Yanrou yang sedingin es menjadi begitu gelisah. Bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang telah dilakukan orang ini pada Yanrou. Jadi Leon pun menawarkan diri. "Apakah kau ingin aku memberinya pelajaran?" Sebenarnya Leon hanya ingin sedikit menenangkan Yanrou, jadi dia sengaja berkata seperti itu. Tapi siapa yang akan menyangka bahwa begitu dia selesai berbicara, pacar Wang Wenwen sudah mencibir. "Memberinya pelajaran? Hei Bung, bukannya aku meremehkanmu. Tapi sekarang, Tuan Lin adalah CEO grup Huiyen. Dia sangat dipercaya oleh bos grup Huiyen, dan dia dilengkapi dengan pengawal profesional.
Kau sudah cukup beruntung karena dia tidak mencari masalah denganmu. Kau masih berani memberinya pelajaran. Pacar Qin Qian berbicara kepada Pacar Qin Qian berbicara saat ini. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Tuan Lin adalah seniormu. Seandainya aku tahu bahwa kau memiliki hubungan seperti itu dengannya, aku pasti akan memintamu untuk membantuku memperkenalkan diri. Tahukah kau betapa tidak mudahnya bagiku untuk bertemu dengannya? Pada akhirnya, bahkan pacar Yao Muyao berkata dengan ekspresi penyesalan, "Nona Su, aku tidak mengerti kenapa kau putus dengan pria berbakat dan tampan seperti Tuan Lin. Sayang sekali." Qin Qian yang memiliki kepribadian yang lebih aktif buru-buru mengajukan beberapa pertanyaan, dan beberapa pria itu langsung menceritakan kehebatan Lin Sisuan dalam beberapa kata. Grup Huiyen adalah perusahaan yang membuat bahan obat, dan bos perusahaan tersebut adalah seorang wanita bernama Zhuge Yingying dengan aset lebih dari 10 miliar. Keluarga Zheng sendiri adalah orang kaya kelas 1 di kota Nanhe. Entah apa alasannya, Lin Sisuan akhirnya mendapatkan kepercayaan ekstrim dari Zhuge Yingying, dan hanya dalam waktu beberapa bulan, dia pun menjadi CEO grup Huiyen dengan gaji tahunan lebih dari 10 juta. Dan bahkan mendapatkan juga sebagian dari dividen ekuitas grup Huiyen. Saat ini, Lin Sisuan masih menjadi tokoh paling terkenal di komunitas bisnis kota Nanhe. Beberapa dari mereka juga pernah bekerja sama dengan grup Huiyen sebelumnya dan bertemu Lin Sisuan beberapa kali. Secara keseluruhan, Lin Sisuan kini telah menjadi kelompok orang teratas di kota Nanhe. Dia menjulang tinggi di atas yang lainnya. Setelah mendengarkan cerita pacar mereka, tatapan Wang Wenwen, Yao Muyao, dan Qin Qian kepada Leon tiba-tiba berubah. Bahkan meskipun mereka tidak tahu apa yang menjadi pekerjaan Leon, namun mereka juga mengerti bahwa pria kecil berwajah putih yang ada di depan mereka ini tentu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Lin Sisuan. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Yan Rou. Kenapa dia bisa jatuh cinta pada anak ini? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Lin Sisuan, bahwa Yan Rou membuat keputusan dengan marah? Kalau benar begitu, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi Yan Rou. Mereka ingin membujuk Yan Rou untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Bagaimanapun juga, sekarang masyarakat sudah lebih terbuka. Jadi alangkah baiknya kalau mereka bercerai. Lagi pula sejauh ini Yan Rou belum mengadakan pesta pernikahan. Mungkin saja pernikahan itu palsu. Hanya saja di depan Leon, mereka tidak banyak bicara. Adapun ketiga pacar mereka, ketiganya tidak ingin melihat Leon lagi. Mereka semua bekerja sama dengan grup Huiyen. Selama mereka adalah orang yang pandai, mereka pasti bisa melihat kalau perasaan Lin Sisuan kepada Yan Rou belum pudar. Jadi pada saat ini, wajar saja kalau mereka ingin melakukan segala kemungkinan untuk menyatukan kembali Lin Sisuan dan Yan Rou agar karir mereka bisa melejit. Karena itu, tentu saja mereka tidak mempedulikan Leon. Namun tidak ada yang memperhatikan cibiran di mata Yan Rou. Mungkin dia adalah satu-satunya dari semua yang hadir di sini yang mengerti bagaimana Lin Sisuan bisa menjadi CEO grup Huiyen dalam waktu sesingkat itu. Akhirnya, waktu upacara pernikahan pun telah tiba. Yan Rou memiliki hati yang penuh dengan keluhan, tetapi dia harus menekannya dan mengikuti semua orang untuk menyaksikan kedatangan pengantin baru. Tetapi, ketika dia melihat sosok yang dikenalnya berjalan di belakang pengantin pria, hatinya langsung bergejolak. Pada saat ini, sebuah lengan yang kuat melingkari pinggang tipis Yan Rou, dan suara Leon terdengar lembut di telinga Yan Rou. "Tidak apa-apa, aku akan membalaskan amarahmu kepadanya nanti." Melihat wajah tenang Leon, hati Yan Rou yang penuh dengan amarah dengan segera menjadi tenang kembali.
Tidak jauh dari situ, pacar Wang Wenwen dan semua yang mendengar Leon mengatakan hal seperti itu langsung mencibir. Dasar bodoh. Pada saat ini, salah satu dari mereka bahkan sudah mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengirim pesan teks kepada Lin Sisuan. Bab 799. Lin Sisuan berjalan di belakang pengantin pria. Dia merasakan getaran ponsel, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan melirik ke arah Leon dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Itu adalah senyum sarkastik. Yanrou tengah mengamati pria yang dulu sangat dicintainya itu. Ketika dia melihat gumpalan ejekan di sudut mulut Lin Sisuan, alisnya kembali berkerut. Leon mengencangkan genggamannya pada tangan Yanrou hingga membuat Yanrou menoleh ke arah Leon dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Kemudian Leon pun mengangguk. Upacara pernikahan ini adalah upacara pernikahan gaya barat. Di hadapan pendeta, kedua pengantin bertukar cincin kawin dan mengucapkan janji yang menyentuh satu sama lain. Upacara pernikahannya sendiri berlangsung selama lebih dari 1 jam. Berikutnya adalah pesta resepsi pernikahan, dan di bawah pengaturan keluarga tuan rumah, semua orang kembali ke ruang perjamuan. Meja Leon dan Yanrou diatur di sudut kiri bawah ruang perjamuan, yang letaknya jauh dari meja utama. Wang Wenwen dan yang lainnya juga diatur di meja ini. Selain 8 dari mereka, beberapa pria dan wanita lainnya diatur untuk duduk di sini, sehingga total ada 10 orang di meja ini. Meja utama adalah meja bundar besar yang cukup besar untuk menampung 20 orang. Selain orang tua pengantin, Lin Sisuan yang merupakan pendamping pengantin pria juga ada di antara mereka. Di sebelah Lin Sisuan ada juga seorang wanita berusia 40-an. Orang itu adalah Zhuge Yingying, ketua grup Huyen. Pada saat ini, Zhuge Yingying sedang terlibat dalam percakapan dengan seorang wanita dengan status bangsawan yang sama tetapi beberapa kali lebih cantik darinya. Melihat wanita di samping Zhuge Yingying yang selalu melihat ke arah meja merah dari waktu, yang selalu melihat ke arah meja merak dari waktu ke waktu, pacar Wang Wenwen tiba-tiba berseru, "Bukankah wanita yang mengobrol dengan ketua Yingying itu adalah Yan Qingqing, bos dari Country Garden?" Pacar Qin Qianqian menghela nafas ringan. "Benar sekali, aku sudah melihat wajahnya di banyak sampul majalah bisnis di kota Nanhe. Aku benar-benar tidak menyangka kalau aslinya dia terlihat lebih baik daripada di foto-foto." Mendengar perkataan pacarnya itu, Qin Qianqian yang ada di samping langsung mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Apakah kau ingin senior Lin membantu memperkenalkanmu kepada wanita itu?" Yao Muyao yang ada di samping langsung terkekeh. "Hahaha, Qianqian, yang benar saja. Bahkan kalaupun senior Lin mau memperkenalkan pacarmu kepada wanita itu, kau harus tahu apa identitas pacarmu." Ucapan itu bukan ditujukan untuk mengejek pacar Qin Qianqian. Itu murni hanya lelucon. Pacar Qin Qianqian langsung tersenyum masam. "Itu benar, Qianqian. Kau pasti tahu apa identitas Nona Yan. Dia adalah miliarder dengan aset puluhan miliar. Apalagi kali ini villa yang baru dibukanya, kabarnya laris manis dan banyak diminati orang. Bahkan raja bangunannya yang seharga 380 juta pun telah terjual. Kuperkirakan nilai aset Nona Yang pasti sudah lebih dari 100 miliar. Bahkan untuk menuangkan teh dan menyajikannya kepada Nona Yang, aku pun tidak layak." Pada saat ini, pria asing yang ada di meja mereka akhirnya menemukan topik untuk dibicarakan dengan semua orang dan angkat bicara. "Hei, raja bangunan milik Nona Yan tidak dijual, tetapi langsung diberikan kepada seorang bangsawan." Pacar Qin Qianqian berkata dengan ekspresi kaget. "Hah?
Diberikan? Benarkah? Pria itu berkata dengan wajah puas, seolah-olah dia tahu sebuah rahasia yang mengejutkan. Tentu saja itu benar, beritanya sudah menyebar ke seluruh perusahaan kami. Pacar Qin Qian yang bernama Jiang Su segera mendekati pria asing itu dan bertanya, "Oh, kau bekerja di perusahaan mana?" Pria asing ini menjawab, "Toko perhiasan emas Zhou Dajin." Jiang Su yang tentunya mengetahui beberapa informasi dari orang dalam tiba-tiba berbicara, "Hah? Kudengar kalau bosmu ingin membeli bangunan itu sebelumnya. Apakah pada akhirnya Nona Yan memberikannya kepada bosmu?" Pria asing itu menghela nafas dan berkata, "Hei, persahabatan bosku dan Tuan Yan belum sampai pada titik itu. Sejauh yang aku tahu, bosku memang akan membeli bangunan itu pada hari itu. Tetapi ketika dia pergi untuk melihat-lihat lokasinya, dia bertemu dengan seorang pemuda, dan pemuda itu juga menyukai bangunan itu, dan mengatakan bahwa dia sudah jatuh cinta pada bangunan itu terlebih dahulu. Bosku sudah berencana untuk membelinya dengan harga tinggi, tetapi Nona Yan tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menolak permintaan bosku, lalu memberikan bangunannya kepada pemuda itu." Semua orang langsung tersentak. Raja bangunan seharga 380 juta yuan diberikan begitu saja hanya karena pemuda itu menyukai bangunan itu. Kebaikan Nona Yan ini terlalu besar, bukan? Hanya saja di seluruh kota Nanhe, siapa yang memiliki uang sebanyak itu untuk investasi? Pacar Yao Muyao bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah bosmu tidak mengatakan apa-apa?" Pria asing itu berkata sambil menghela nafas, "Bosku tidak bodoh. Bagaimana dia bisa pergi untuk merebut raja bangunan dari pemuda itu? Dia bahkan telah mencari kesempatan untuk menjalin relasi dengan pemuda itu. Tapi sayangnya dia belum mendapatkan kesempatan seperti itu." Anak muda Zhou Dajin itu berbicara dengan sangat bijaksana. Tetapi semua orang mengerti bahwa Zhou Dajin yang bernilai puluhan miliar bukan hanya tidak memiliki kebencian sedikit pun terhadap pemuda yang mengambil raja bangunan, tetapi pasti dia juga ingin menjalin koneksi dengan pemuda itu. Orang macam apa yang bisa membuat orang kaya seperti Nona Yan dan Zhou Dajin harus mencoba yang terbaik untuk menyanjungnya? Orang seperti itu pasti bukan orang sembarangan. Semua orang menghela nafas dalam diam dan bergumam di dalam hati mereka masing-masing. "Aku benar-benar ingin tahu dari keluarga mana pemuda itu berasal." Mendengar cerita beberapa orang itu, Yanrou diam-diam melirik Leon yang sudah mulai makan makanan ringan dan bergumam di dalam hatinya, "Pemuda yang kalian bicarakan itu sedang duduk makan di sini." Pada saat ini, Zheng Xifeng, kepala keluarga Zheng, yang sedang duduk di kursi utama dan mengobrol dengan besannya, tiba-tiba mendapatkan kabar dan dengan cepat berdiri dari kursinya. Beberapa orang di mejanya saling memandang dan memandang Zheng Xifeng. Zheng Xifeng tersenyum, lalu dia berbicara sambil memberi isyarat agar semua orang tidak ikut berdiri. "Tidak apa-apa, beberapa tamu lagi sudah datang. Aku akan pergi dan menyambut mereka." Setelah itu dia berbalik dan berlari menuju pintu. Semua orang merasa sedikit curiga. Tidak banyak orang di kota Nanhe yang bisa membuat Zheng Xifeng datang menyapa secara pribadi. Setidaknya orang itu harus sederajat dengan Zheng Xifeng. Mereka benar-benar ingin tahu orang terkenal mana lagi yang diundang oleh Zheng Xifeng untuk pernikahan ini. Setelah beberapa saat, Zheng Xifeng memimpin seorang pemuda untuk melangkah masuk. Dan ketika mereka melihat bahwa pemuda itu seumuran dengan pengantin pria, atau bahkan lebih muda daripada pengantin pria, namun dia perlu disambut secara pribadi oleh Zheng Xifeng, banyak orang yang menunjukkan keterkejutan. Pacar Wang Wenwen bertanya dengan heran, "Siapa pria itu? Kenapa dia begitu sombong?" Pria asing itu langsung berkata, "Dia adalah Su Sanyin, dan sekarang dia adalah kepala keluarga Su di Nanhe." Pacar Wang Wenwen tiba-tiba terkejut hingga berkeringat dingin. "Keluarga Su?
keluarga Su di kota Nanhe. Keluarga Su yang mendominasi seluruh dunia bawah tanah Nanhe dalam semalam. Keluarga Zheng telah mengundang orang nomor 1 di jalur ini ke pernikahan mereka. Bawahan Zhou Dajin terus melihat ke belakang Su Sanyin dan bertanya dengan bingung. Hubungan antara keluarga Zheng dan keluarga Su memang terjalin dengan baik. Jadi ketika kali ini keluarga Zheng mengadakan pernikahan besar, wajar saja bagi mereka untuk mengundang keluarga Su. Tapi kenapa hanya Tuan Muda Su yang datang sendiri? Jiang Su berkata dengan ekspresi bingung. Aku mendengar kalau Tuan Su sudah meninggal. Memangnya menurutmu siapa lagi yang akan datang kalau bukan Su Sanyin? Pria asing itu berkata dengan wajah menyesal. Hei, kau mungkin tidak tahu, tapi aku pernah mendengar kalau keluarga Su mampu mengalahkan keluarga Gongsun dalam semalam. Dan semua itu berkat bantuan seorang master. Master itu bukan hanya membantu Su Sanyin mengalahkan keluarga Gongsun, tetapi dia juga membantu Tuan Muda Su Sanyin mengalahkan master yang dikirim oleh kakak tertuanya. Dan benar-benar duduk di posisi kepala keluarga Su. Tadinya kupikir dia pasti akan membawa master itu bersamanya. Jiang Su dan yang lainnya berseru, "Saudaraku, kau benar-benar tahu segalanya." Jiang Su dan yang lainnya benar-benar tidak tahu berita seperti itu. Pria asing itu berkata dengan bangga, "Karena itulah semua orang memanggilku Jiang Hubai Xiao Sheng." Yan Rou yang diam-diam melihat semua ini dari samping memiliki ledakan ejekan di hatinya. Jiang Hubai Xiao Sheng, Tuan yang ingin tahu, yang ingin kau temui itu sedang duduk di sebelahmu. Bab 800. Zheng Xifeng baru saja membawa Su Sanyin ke meja utama untuk perkenalan singkat kepada beberapa orang yang hadir. Tiba-tiba ada tamu lain yang datang. Jadi Zheng Xifeng buru-buru berjalan keluar lagi. Setiap kali dia menjemput para tamu, pasti tamu itu adalah pria besar di kota Nanhe. Setelah beberapa kali bolak-balik, akhirnya meja utama hampir penuh. Hanya satu kursi utama yang dibiarkan kosong. Banyak orang bertanya-tanya, hari ini adalah hari pernikahan keluarga Zheng dan keluarga Yang, namun Zheng Xifeng sebagai tuan rumah benar-benar mengosongkan kursi utama. Mungkinkah dia juga mengundang orang hebat yang tak terduga? Saat banyak orang bertanya-tanya, Zheng Xifeng mendapat kabar lain dan dia tiba-tiba berdiri dari meja utama dan berkata kepada beberapa orang di sampingnya, "Semuanya, Wali Kota Yin ada di sini." Setelah mengatakan itu, dia sudah memimpin berjalan menuju pintu. Tapi kali ini, langkahnya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Yang lainnya tidak perlu diingatkan untuk kedua kalinya. Mereka langsung bangkit satu demi satu dan mengikuti di belakang Zheng Xifeng. Sambil berlari menuju pintu, mereka semua merasa ngeri di hati mereka. Rubah tua ini, di hari pernikahan putranya, dia benar-benar mengundang wali kota untuk datang. Yang lainnya tidak lagi mendengar apapun perkataan Zheng Xifeng karena mereka sudah tercengang. Untuk mengundang sosok sepenting itu, berapa banyak orang besar di kota Nanhe yang harus berdiri untuk ikut menyambut wali kota secara bersama-sama. Pria yang menyebut dirinya Bai Xiao Sheng bahkan bergumam, mungkinkah pria besar yang mendapatkan gedung secara cuma-cuma dari Nona Yan adalah wali kota? Pintu ruang perjamuan pun didorong terbuka dan Zheng Xifeng berjalan memimpin sekelompok petinggi dengan ditemani oleh seorang pria paruh baya berusia 40-an. Aula perjamuan itu pun segera bergema dengan keriuhan. Astaga, itu adalah wali kota Yin. Wow, keluarga Zheng sedang naik daun. Mereka benar-benar mengundang wali kota Yin. Luar biasa, wali kota Yin sangat sibuk, tapi dia benar-benar datang untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga Zheng. Sepertinya dia benar-benar menghargai keluarga Zheng. Tentu saja ini adalah apa yang diharapkan oleh Zheng Xifeng. Keluarga Zheng memang merupakan keluarga kelas 1 di kota Nanhe. Tetapi mereka sama sekali bukan yang teratas. Selama bertahun-tahun,
bisnis keluarga Zheng juga mengalami hambatan. Ketika awalnya dia mengundang wali kota Yintian, dia tidak berpikir kalau wali kota Yintian benar-benar akan datang. Hanya saja untuk sopan santun, dia tetap harus berbasa-basi mengundang wali kota Yin. Tetapi siapa sangka setelah wali kota Yin bertanya kepadanya tentang daftar orang-orang yang dia undang, wali kota Yin langsung menyatakan kesediaannya untuk hadir. Tentu saja hal ini membuat Zheng Xifeng merasa sangat gembira. Dengan wajah tersanjung, dia memimpin jalan di depan dan mengarahkan wali kota Yintian ke meja utama. Dia juga bersikeras mengundang Yintian untuk duduk di kursi utama. Awalnya Yintian mengelak, tapi kemudian setelah dipaksa beberapa kali, akhirnya wali kota Yin pun tidak bisa mengelak. Jadi dia harus duduk di kursi yang sudah disiapkan baginya. Sebenarnya, dengan identitasnya tidak pantas baginya untuk muncul pada acara seperti ini. Tetapi dia baru saja datang ke kota Nanhe dan sudah lama dia ingin mencari kesempatan untuk mengobrol baik dengan keluarga pengusaha lokal. Sekarang dia memiliki hubungan pribadi semacam ini. Tentu saja secara alami dia akan menyetujui undangan ini. Di meja Leon, kecuali Leon dan Yan Rou, semua orang sudah tercengang. Bahkan Wang Wenwen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Astaga, aku sangat iri pada senior Lin. Dia bisa satu meja dengan wali kota. Ya, dan bahkan yang ada di situ bukan hanya ada wali kota, tapi ada juga para petinggi yang keberadaannya sangat dihormati di kota Nanhe. Jangankan bisa makan di meja yang sama dengan mereka, kalau aku bisa menyikat sepatu mereka saja, aku akan merasa sangat senang. Qin Qian juga menghela nafas dan berkata, Senior Lin betul-betul hebat. Dia bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam menghadapi orang-orang hebat itu. Tidak heran Ketua Ying sangat mempercayainya. Ketika dia mengatakan hal itu, dia melirik Leon yang terus saja makan makanan ringan. Dengan tatapan mata yang penuh penghinaan. Dia bahkan memiliki keinginan membujuk Yan Rou di depan umum agar bercerai dari Leon. Menurutnya, kalau Leon dibandingkan dengan senior Lin, Leon bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu senior Lin. Lihatlah, sementara orang-orang mengobrol dengan orang-orang besar di sana, namun Leon malah sudah mulai makan duluan, padahal pesta perjamuan belum resmi dimulai. Menurutnya, Leon tidak memiliki kualitas sama sekali. Bagaimana orang seperti Leon ini bisa layak untuk Yan Rou? Yao Muyao juga terlihat iri. Matanya melirik Leon dengan penuh penghinaan dan dia berkata, sepertinya senior Lin pasti akan melambung lebih tinggi lagi kali ini. Di hadapan ejekan semua orang, Leon bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Dia terus saja makan. Harus diakui kalau chef Century Hotel ini memiliki keterampilan memasak yang baik. Makanan ringan yang sederhana pun terasa sangat lezat. Melihat muka Leon yang terlalu tebal dan sepertinya semua sindiran mereka tadi tidak ada efeknya kepada Leon, maka Wang Wenwen dan yang lainnya juga tidak bisa berkata-kata lagi. Untuk mengubah topik pembicaraan, akhirnya pacar Qin Qian, yaitu Jiangsu, bertanya kepada pria yang menyebut dirinya Bai Xiaosheng tadi. Kenapa bosmu tidak datang ke pesta ini? Bai Xiaosheng menghela nafas. Tuan Zhou sedang pergi ke luar negeri untuk membicarakan bisnis, jadi dia tidak bisa menghadiri pesta ini. Tetapi dia baru saja mengirim hadiah. Seandainya dia tahu bahwa wali kota Yin juga akan datang, kupikir dia pasti akan membatalkan perjalanan bisnisnya agar bisa datang ke sini. Semua orang tersenyum. Penyesalan seperti itu benar-benar tidak ada gunanya. Mereka tidak tahu bahwa apa yang ada di pikiran Zhou Dajin adalah tentang bagaimana menemukan kesempatan untuk membangun relasi dengan pemuda yang bisa membuat Yan Qingqing memberikan raja bangunan kepadanya secara cuma-cuma. Baginya, kalau dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan pemuda itu, keluarga Zheng tidak perlu memperhatikannya sama sekali. Sayang sekali, dia tidak pernah
punya cara. Pada saat ini, dengan datangnya tamu-tamu penting, perjamuan pun resmi dimulai. Pelayan dengan cepat membawa makanan lezat yang telah disiapkan sejak lama. Kedua pengantin pun menemani para petinggi untuk makan dan minum di meja utama. Seluruh rangkaian perjamuan berlangsung dengan penuh kegembiraan. Tetapi perhatian semua orang tertuju ke meja utama dengan penuh rasa iri, terutama meja Leon. Mereka memiliki kenalan yaitu Lin Sisuan yang juga ada di meja utama itu. Semua orang merasa sangat iri melihat penampilan karismatik dari Lin Sisuan. Ketika kemudian mereka melihat Leon yang sedang duduk di sebelah Yanrou dan makan makanan ringan, beberapa orang merasa kalau Yanrou benar-benar sudah dipelet. Bahkan Wang Wenwen dan yang lainnya secara diam-diam memutuskan di dalam hati mereka bahwa setelah makan malam ini, mereka harus membujuk Yanrou untuk segera bercerai. Yanrou benar-benar tidak layak untuk mendampingi seorang pecundang seperti Leon untuk seumur hidupnya. Tepat pada saat ini, Lin Sisuan sepertinya mengatakan beberapa patah kata kepada Zhuge Yingying yang ada di sampingnya. Lalu dia bangkit dan meninggalkan kursinya dengan segelas anggur di tangannya. Dia berjalan ke sisi meja Leon. Melihat Lin Sisuan berjalan lurus ke arah meja mereka, pacar Wang Wenwen sedikit bersemangat. Astaga, apakah Tuan Lin datang ke sini untuk bersulang dengan kita? Mereka sangat menghormati Lin Sisuan, dan hari ini mereka melihat Lin Sisuan duduk dengan begitu banyak orang besar. Mereka merasa sangat terhormat karena didatangi oleh Lin Sisuan. Bahkan Wang Wenwen dan yang lainnya juga merasa sangat bangga, seolah-olah bukan Lin Sisuan yang datang, tetapi para petinggi di meja utama. Hanya sudut mulut Leon yang menunjukkan cibiran. Dia tahu kalau Lin Sisuan pasti datang ke sini hanya untuk berpura-pura. Bab 801. Lin Sisuan belum tiba di meja mereka, namun 8 dari 10 orang yang ada di meja itu sudah berdiri, dan salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi gembira, "Tuan Lin, kau terlalu sopan. Kenapa kau datang untuk minum bersama kami?" Bahkan Bai Xiaosheng dan teman wanitanya sedikit gugup untuk mengangkat gelas anggur mereka. Bagaimanapun juga, pria yang ada di depan mereka ini adalah orang yang baru saja minum di meja yang sama dengan para petinggi dan wali kota. Meskipun Bai Xiaosheng dan teman wanitanya tidak tahu identitas Lin Sisuan, tapi apa yang barusan mereka lihat sudah cukup bagi mereka untuk mempertahankan rasa hormat kepada Lin Sisuan. Satu-satunya yang tidak berdiri adalah Yanrou dan Leon. Leon tidak mempedulikan Lin Sisuan. Dia hanya terus saja mengunyah kacang. Sementara untuk Yanrou, dia hanya melirik Lin Sisuan dengan dingin dan kemudian memalingkan wajahnya. Lin Sisuan tertawa, tapi matanya menatap Yanrou. Bukankah merepotkan bagi Hao Ming dan Xiao Ai untuk datang ke sini dan menyapa beberapa teman lama Xiao Ai? Jadi biar aku saja yang datang mewakili mereka untuk menyapa kalian. Baru pada saat inilah Bai Xiaosheng dan pacarnya tahu bahwa meja ini adalah teman sekelas pengantin wanita. Namun Wang Wenwen dan yang lainnya mengerti bahwa itu hanyalah ucapan basa-basi dari Lin Sisuan. Dia pasti datang ke sini untuk Yanrou. Lin Sisuan mengangkat gelas anggur di tangannya dan berkata kepada Yanrou, "Yanrou, ayo angkat gelasmu. Aku akan bersulang untuk semua orang atas nama pengantin." Yanrou mengangkat alisnya. Sebenarnya dia tidak ingin memperhatikan pria ini, tetapi bagaimanapun juga Lin Sisuan adalah pendamping pengantin pria. Jadi masuk akal baginya untuk bersulang dan berbicara atas nama pengantin di pernikahan Yang Xiaowai.
Kalau dia menolak untuk bersulang, maka itu berarti dia tidak menghormati pengantin wanita. Tanpa daya, Yanro mengangkat gelasnya yang berisi jus jeruk dari atas meja dan berdiri dari kursinya lalu berkata, "Aku tidak enak badan, jadi saat ini aku tidak bisa minum alkohol. Jus jeruk ini mewakili doaku untuk kedua pengantin. Aku berharap mereka memiliki usia tua yang panjang dan bisa cepat mendapatkan momongan." Lin Siswan memandang Leon yang masih duduk di kursi sambil tersenyum dan mencibir. "Baiklah, nanti aku akan menyampaikan doamu kepada kedua mempelai. Oh iya, Saudara Ye, apakah kau tidak ingin bersulang denganku?" Leon membuka mulutnya untuk berbicara sambil tetap makan kacang. Dia bahkan sama sekali tidak mengangkat kepalanya. "Bersulang saja sendiri. Kau tidak pantas untuk bersulang denganku." Ekspresi wajah Lin Siswan tiba-tiba menjadi dingin. Ekspresi wajah yang lainnya juga berubah. Tidak ada yang mengira kalau Leon benar-benar akan bersikap seperti ini. Benar-benar tidak ada sopan santunnya. Lin Siswan hanya mengajak bersulang dengan segelas anggur. Bahkan kalaupun Leon berpikiran sempit dan tidak mau minum dengan Lin Siswan, tetapi seharusnya dia tidak boleh menolak. Penolakan Leon tadi bukan hanya tidak menghargai Lin Siswan, tetapi juga bisa dianggap tidak menghormati pengantinnya. Bukankah pria ini hanyalah suami Yanro? Apa yang dibanggakannya sehingga dia bersikap sangat sombong? Wang Wenwen tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan langsung mendengus dingin. "Hei Yanro, apakah memang suamimu ini tidak bisa menghormati orang lain?" Satu persatu teman-teman Yanro pun ikut berkomentar. "Benar sekali, Yanro, tidak peduli hubungan seperti apa yang dimiliki olehmu dan senior Lin sebelumnya, tapi bagaimanapun juga, itu semua terjadi di masa lalu, dan sekarang senior Lin bersulang atas nama Xiaowai. Ini adalah bersulang untuk momen bahagia. Kenapa dia sangat menghina senior Lin? Yanro, menurutku lebih baik orang seperti itu pergi secepat mungkin dari hidupmu. Kau tidak boleh menyia-nyiakan masa mudamu." "Benar Yanro, bagaimana mungkin sampah seperti itu memenuhi syarat untuk mendampingimu? Jangankan dibandingkan dengan senior Lin, 100 orang sepertinya pun pasti tidak sebagus sehelai rambut milik senior Lin." Semua orang sudah lama merasa tidak senang melihat Leon. Tetapi bagaimanapun juga saat ini mereka berada di tempat pernikahan. Jadi mereka berusaha menahan perasaan jengkel mereka. Namun saat ini ketika mereka melihat bahwa Leonlah yang terlebih dulu tidak menghormati Lin Siswan, jadi mereka tidak mau lagi menahan diri dan bergegas mengeluarkan semua kata-kata jelek mereka. Tampaknya mereka berpikir kalau perkataan mereka tidak keras, Lin Siswan tidak akan menyadari keberadaan mereka. Yanro sendiri tidak berbicara, dia hanya diam. Melihat Yanro tidak mengatakan apa-apa, wajah Lin Siswan menjadi semakin jelek dan yang lainnya mulai mengeluh tentang Leon lagi. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa Yan Qingqing yang berada jauh di meja utama juga berdiri saat ini. Yan Qingqing tersenyum meminta maaf pada semua orang yang ada di mejanya. "Teman-teman, maaf, aku punya teman di sana, jadi aku akan pergi dulu untuk minum dengan mereka." Setelah mengatakan itu, Yan Qingqing berjalan meninggalkan mejanya. Wali kota Yin dan yang lainnya tercengang. Teman seperti apa yang membutuhkan Nona Yan untuk bersulang secara langsung? Apalagi orang-orang besar di kota Nanhe yang bisa diundang oleh Zheng Xifeng dan putranya, semuanya sudah ada di meja ini. Apakah ada yang terlewatkan? Ini masalah besar. Pada saat ini, Su Sanyin yang baru saja memanggil Lin Siswan sebagai saudara mengikuti ke arah mana Yan Qingqing berjalan. Secara sekilas dia melihat kalau Leon duduk di kursi dan ekspresi wajahnya langsung sedikit berubah. Setelah itu Su Sanyin juga berdiri dan berkata kepada para tamu di meja utama,
Wali kota Yin, Bos Zeng, aku juga kebetulan punya teman di sana. Jadi aku akan pergi ke sana untuk bersulang. Setelah itu ia berjalan menuju meja Leon dengan segelas anggur di tangannya. Yan Qingqing juga dengan halus mengatakan bahwa dia akan pergi untuk minum segelas anggur dengan temannya. Tetapi Su Sanyin langsung mengatakan bahwa dia akan bersulang. Jelas saja ini membuat Zheng Xifeng dan putranya terkejut. Mereka benar-benar melewatkan seorang pria besar, dan mereka bahkan memberikan kesempatan kepada tuan muda dari keluarga Su yang bersemangat tinggi ini pergi untuk menyapa pria besar itu. Namun, pada saat ini di meja utama ada wali kota Yin. Kalau orang-orang ini begitu gegabah meninggalkan meja hanya untuk menyapa teman mereka, itu sama saja dengan tidak menghormati wali kota. Beberapa saat kemudian, wali kota Yin pun melihat ke arah Leon pada saat ini. Dia tertawa lalu dia benar-benar berdiri dengan gelas anggur di tangannya dan berkata, "Hahaha, Tuan Zeng, ayo ikuti aku. Aku akan memperkenalkanmu dengan seorang teman kecil." Zheng Xifeng terkejut, namun dia buru-buru mengikuti wali kota Yin dengan segelas anggur di tangannya. Pengantin pria Zheng Haoming, pengantin wanita Yang Xiaowai, dan ayah Xiaowai yaitu Yang Tao juga ikut berdiri. Orang yang bisa membuat wali kota Yin bersikap begitu hormat, pastilah bukan orang biasa. Zhuge Yingying dan beberapa petinggi lainnya juga saling memandang. Pada saat ini mereka tidak mengerti harus melakukan apa. Namun pada akhirnya Zhuge Yingying memimpin berdiri dan mengikuti wali kota Yin. Di sisi lain, mata semua orang tertuju pada Leon dan tidak ada yang memperhatikan gerakan di belakang mereka. Namun, orang-orang lainnya di seluruh ruang perjamuan menghentikan gerakan mereka dan menyaksikan pemandangan para petinggi yang bergerak dengan tatapan kosong. Lin Sisuan akhirnya tidak bisa menahan diri dan menengus dingin. "Yanrou, aku tahu kau membenciku di dalam hatimu. Meskipun kau sangat membenciku, tetapi seharusnya kau tidak menemukan pria yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi penggantiku, bukan?" Yanrou mencibir. "Lin Sisuan, kau terlalu menganggap tinggi dirimu. Dia bukan penggantimu." Lin Sisuan berkata dengan senyum masam, "Yanrou, kenapa kau melakukan ini? Aku tidak percaya kau sekarang. Kau sangat menyedihkan." Semua orang satu persatu ikut mengejek dan menghina Leon. "Benar Yanrou, kenapa kau begitu bodoh? Pria ini sama sekali tidak sebanding dengan senior Lin." "Nona Su, menurutku, Tuan Lin masih sangat menyayangimu. Sebaiknya kau tidak menghabiskan waktumu dengan pecundang seperti ini." Orang-orang itu begitu meremehkan Leon. Tepat pada saat ini, suara wanita cantik terdengar dari belakang semua orang. "Teman-teman, aku minta maaf, tapi tolong beri jalan." Pada saat ini, semua orang terkejut ketika mereka melihat ke belakang. Mereka melihat kalau Yan Qingqing, bos Century Garden, benar-benar berjalan mendekat. Semua orang itu saling memandang satu persatu. Bahkan Lin Sisuan pun terkejut. Apa yang akan dilakukan bos Country Garden di sini? Bab 802. Semua orang langsung terkejut melihat sosok yang datang ditambah dengan temperamen unik Yan Qingqing. Semua orang langsung menjauh untuk memberi jalan. Mereka melihat Yan Qingqing datang langsung ke sisi Leon dan tersenyum pada Leon dan Yanrou. "Tuan Ye, Nona Su, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu kalian berdua di sini. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk bersulang bagi kalian berdua." Lin Sisuan tercengang. Wang Wenwen dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang terjadi? Bos Country Garden yang bermartabat dan bernilai puluhan miliar dan bahkan lebih kaya dari Zhuge Yingying, bos grup Enhui, wanita kuat nomor 1 di Nanhe, benar-benar datang untuk bersulang dengan Leon dan Yanrou yang menurut mereka hanya pasangan biasa. Sebelum Leon bisa bergerak, sosok lain sudah berjalan keluar dari kerumunan dan berkata kepada Yan Qingqing, "Leon dan Yanrou,
Nona Yan, tunggu aku. Tuan Ye dan kakak ipar, aku juga akan bersulang untuk kebahagiaan kalian. Melihat wajah orang-orang yang datang, semua orang sekali lagi tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Terutama Lin Siswan, matanya seolah-olah akan keluar. Dia baru saja melakukan percakapan yang sangat baik dengan Su Sanyin dan awalnya dia berpikir bahwa setelah hari ini dia akan meminta bantuan Su Sanyin untuk memberikan pelajaran kepada Leon supaya Leon bisa menjauhi Yan Rou. Siapa yang akan menyangka kalau ternyata Su Sanyin mengenal Leon dan bahkan sikapnya pun sangat hormat kepada Leon. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah itu karena keluarga Su pernah menyelamatkan nyawa Tuan Su? Apakah Su Sanyin melakukan ini demi menghormati keluarga Su? Memikirkan hal ini, Lin Siswan segera menghela nafas lega. Sepertinya Nona Yan juga bersikap hormat karena alasan untuk ini. Lin Siswan teringat kalau barusan dia baru saja memiliki percakapan yang baik dengan Su Sanyin. Jadi sambil tersenyum ringan dia berkata, "Tuan Muda Su, tahukah kau kalau saudara Ye ini terlalu sombong dan suka membual? Barusan dia berkata bahwa aku sama sekali tidak pantas minum bersamanya." Namun sebagai jawabannya, Su Sanyin malah mendengus dingin. "Tentu saja kau tidak pantas minum dengannya." Wajah Lin Siswan langsung berubah menjadi kaku. Pada saat ini ada langkah kaki di belakangnya. Lin Siswan menoleh dan melihat wali kota Yin datang dengan sekelompok besar orang. Bahkan bosnya yaitu Zhuge Yingying juga ada di belakangnya. Dia tiba-tiba panik. Apa yang terjadi? Mungkinkah keributan di meja mereka telah menyebabkan ketidaksenangan dari orang-orang yang datang ini? Apakah orang-orang ini datang ke sini untuk menengahi? Wali kota Yin melirik ke kerumunan yang terasa canggung dan bertanya dengan sedikit bingung, "Hei, apa yang terjadi di sini?" Yan Qingqing dan Su Sanyin sama-sama tercengang. Kenapa wali kota Yin juga datang? Wali kota Yin baru saja ingin mengucapkan beberapa kata yang baik untuk Leon. Dia mendengar Leon berkata dengan malas, "Hei, Yin tua, apakah kau di sini untuk menyelidiki sentimen rakyat?" Yin tua? Untuk menyelidiki sentimen rakyat? Astaga, anak ini memanggil wali kota Yin dengan sebutan Yin tua? Memangnya berapa umurnya? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memanggil wali kota Yan dengan panggilan seperti itu? Hanya orang-orang tua dengan posisi resmi yang lebih tinggi dari wali kota Yin lah yang bisa memanggil wali kota Yin seperti itu. Wali kota Yin mencoba tertawa dan berkata, "Tuan Ye bercanda. Aku baru saja datang dan tidak menyangka kalau Tuan Ye juga ada di sini." Kemudian dia menoleh kepada Zheng Xifeng dan berkata, "Tuan Zheng, kau tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Bagaimana kau bisa mengatur Tuan Ye duduk di sini?" Wali kota Yin tertawa, tetapi ada keringat dingin yang keluar di dahinya. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, "Bagaimana Tuan Ye yang dikenal dengan Tuan Wood ini ada di sini? Seandainya saja aku tahu kalau dia akan berada di sini, aku pasti tidak akan pernah mau datang ke sini. Kalaupun aku datang, aku pasti akan memberitahu Zheng Xifeng sesegera mungkin agar dia mengundang Leon bergabung di meja utama." Wali kota Yin merasa cemas. Sekarang ini dia bergabung dengan para petinggi lain di meja utama, sementara Leon justru ditempatkan di sudut ini. Kalau nantinya Leon merasa marah di dalam hatinya, apa yang bisa dia lakukan? Keringat dingin di dahi Zheng Xifeng pun tiba-tiba pecah. Bagaimana dia bisa tahu kalau pria yang dibawa oleh teman sekelas Xiaowei ini begitu besar? Pemuda ini membuat Nona Yan datang untuk bersulang secara langsung baginya, dan tuan muda dari keluarga Su juga menghormatinya. Sekarang bahkan wali kota Yin pun bersikap sangat sopan kepadanya. Seandainya dia tahu identitas pemuda ini, mana mungkin dia berani membiarkan pemuda ini duduk di sini. Melihat wajah gugup sekeluarga pengantin pria, Leon berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku hanya menemani istriku untuk minum secangkir anggur pernikahan. Jadi tidak masalah di mana aku akan duduk."
Bagaimanapun dia memang datang untuk menghadiri pernikahan, bukan untuk membuat masalah, dan kedua mempelai tidak menyinggung perasaannya. Jadi, secara alami dia tidak mau mempermalukan keluarga kedua mempelai. Hanya saja percakapan normal ini di telinga Lin Siswan dan yang lainnya tidak diragukan lagi seperti petir dari langit yang meledak di siang hari bolong. Terutama bagi Lin Siswan. Matanya melebar karena dia tidak menyangka kalau ternyata Leon berasal dari tempat yang begitu besar. Pada saat ini Zheng Xifeng menyeka keringat dingin di dahinya dan buru-buru berbicara. Ini tidak benar. Tuan Wood dan Nona Su adalah teman wali kota Yin. Nona Yan dan Tuan Muda Su, bagaimana mungkin kalian bisa duduk di sini? Tuan Wood dan Nona Su, silakan pindah ke sana bersama kami. Zheng Xifeng berkata dengan sangat hati-hati. Namun wali kota Yin Tian, Yan Qingqing, dan Su San Yin hanya bisa tersenyum pahit. Teman, mereka khawatir mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi teman Leon. Pengantin pria, Zheng Haoming juga buru-buru melangkah maju saat ini dan berbicara. Tuan Ye, sejak dulu Xiaowai dan Yan Rou selalu berteman baik. Jadi kenapa kalian tidak pergi ke meja utama bersama kami? Mengenai apa yang terjadi di sini barusan, Zheng Haoming bisa menebak sedikit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pasti temannya yaitu Lin Siswan lah yang belum mau menyerah untuk mendekati Yan Rou kembali. Lin Siswan pasti datang ke meja ini untuk memamerkan kekuatannya. Dia sudah pernah membujuk Lin Siswan untuk menyerah, tetapi Lin Siswan menolak dan akhirnya dia pun tidak mau membicarakannya. Bagaimanapun, masih ada Zhuge Yingying yang berdiri di belakang Lin Siswan. Jadi tidak mungkin baginya untuk menyinggung Lin Siswan yang memiliki masa depan yang cerah hanya demi orang asing. Tapi sekarang tampaknya keadaan sudah berbeda. Jangankan menyinggung Lin Siswan, bahkan kalaupun dia harus menyinggung Zhuge Yingying demi Leon, memangnya kenapa? Leon tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Tidak apa-apa, kami duduk di sini saja. Zheng Haoming tertegun sejenak, lalu kemudian dia menarik istrinya dan ingin menyuruh istrinya itu untuk membujuk Yan Rou. Tetapi ketika Yang Xiaowai masih dalam keadaan tertegun dan baru saja tersadar kembali, wali kota Yin sudah tertawa dan berkata, "Baiklah, karena Tuan Wood bersikeras untuk tetap tinggal di sini, bagaimana kalau aku berpikir sebaiknya Tuan Zheng jangan memaksanya? Tuan Wood, aku akan bersulang untukmu." Baru saat itulah Leon berdiri secara perlahan. Dia mengangkat gelas anggurnya sambil melirik Su San Yin dan Yan Qingqing yang juga sedikit terpana di samping dan berkata, "Ayo, kita bersulang bersama." Wali kota Yin tertawa. "Ya, ayo kita bersulang bersama-sama." Setelah mendengar kata-kata wali kota Yin, barulah Zheng Xifeng dan yang lainnya berani mengangkat kepala mereka sambil tersenyum. Mereka mendentingkan ke gelas Leon dan Leon pun mengucapkan beberapa patah kata untuk mendoakan kedua mempelai. Ini membuat Zheng Haoming merasa tersanjung. Adapun Lin Siswan, dia sudah benar-benar diabaikan oleh mereka. Bahkan bos Lin Siswan yaitu Zhuge Yingying sudah tidak pernah memandang Lin Siswan lagi. Diam-diam dia bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana dia bisa mempererat hubungannya dengan Tuan Wood ini. Leon bisa membuat wali kota Yin memperlakukannya dengan sangat sopan. Leon juga bisa membuat Yan Qingqing dan Su San Yin memperlakukannya dengan sangat hormat. Di seluruh kota Nanhe, sama sekali tidak ada seorang pun yang bisa berbuat seperti itu. Menurutnya, latar belakang Leon benar-benar kuat dan menakutkan. Kalau hubungan mereka tidak diperbaiki, dia khawatir kalau seluruh grup Huyen akan menemui jalan buntu dalam waktu singkat. Semua orang tersenyum, tetapi hanya wajah Lin Siswan yang menjadi pucat.
bab 803. Ketika wali kota Yin pergi, yang lainnya secara alami juga mengikuti wali kota Yin kembali ke meja utama. Awalnya Susan Yin ingin tinggal dan minum-minum dengan Leon, karena bagaimanapun Leon adalah pendukung terbesarnya. Hari ini dia melihat bahwa wali kota Yin pun bersikap sangat sopan kepada Leon, dan itu membuat rasa hormatnya kepada Leon mencapai titik ekstrim. Dalam situasi ini, secara alami dia ingin mengungkapkan rasa hormatnya kepada Leon. Tetapi dia hanya bisa melirik Lin Sisuan yang berdiri dengan bodoh di sampingnya dan mengikuti wali kota Yin kembali ke meja utama. Suasana di sini terasa agak canggung. Wang Wenwen, Qin Qianqian, Yao Muyao, dan pacar mereka semuanya merasa malu, terutama ketika mereka berpikir bahwa barusan mereka semua mengejek suami Yan Rou dan berkata kalau dia sama sekali tidak layak untuk Yan Rou. Lin Sisuan memiliki kesempatan untuk duduk di meja yang sama dengan wali kota karena hubungan kerjanya dengan Zhuge Yingying. Tetapi bagaimana dengan suami Yan Rou ini? Dia sama sekali tidak perlu repot-repot duduk di meja itu, tetapi wali kota dan yang lainnya justru datang menghampiri untuk bersulang dengannya secara langsung. Wali kota saja, yang merupakan orang pertama di kota Nanhe, bersikap sangat menghormatinya. Bagaimana dengan mereka? Pria yang mengaku sebagai Bai Xiaosheng juga memiliki tatapan mata yang berkedip-kedip. Pada saat ini, dia sudah menduga kalau pemuda di depannya ini mungkin saja adalah orang yang ingin didekati oleh bosnya. Haruskah dia menemukan cara untuk berteman dengan pria ini? Setidaknya dia bisa mendapatkan informasi kontak dari pria ini atau apapun itu. Dan orang yang paling kehilangan kata-kata adalah Lin Sisuan. Beberapa menit yang lalu, dia masih berada di atas tangga dan tidak menatap Leon sama sekali. Tetapi setelah beberapa menit, dia tercengang dan menemukan bahwa identitasnya yang dia bangga-banggakan selama ini adalah lelucon yang sama sekali tidak lucu. Apalagi ketika dia memikirkan tatapan dingin Zhuge Yingying barusan. Dia samar-samar merasa bahwa riwayatnya sudah tamat dan masa depannya yang tampaknya indah akan musnah setelah hari ini. Dan semua ini hanya karena pria dengan kulit halus dan wajah tampan di depannya ini. Hati Lin Sisuan penuh dengan keengganan, kemarahan, dan kebingungan. Terutama karena dari awal hingga akhir, dia melihat kalau pemuda bernama Yehe ini tidak pernah memandangnya sama sekali, seolah-olah dia tidak pernah ada. Lin Sisuan sangat marah. Lin Sisuan yang marah mencoba untuk tersenyum, meskipun senyumannya dipenuhi dengan kepahitan dan berkata, "Yan Rou, aku benar-benar tidak menyangka kalau alasan kenapa kau meninggalkanku adalah karena dirinya." Alis Yan Rou tiba-tiba berkerut. Tanpa malu-malu, Lin Sisuan meletakkan semua tanggung jawab pada Yan Rou dan berkata, "Harapanku agar kita bisa selalu bersama dan juga menua bersama ternyata hanya harapan kosong. Padahal tadinya, kukira kau adalah wanita yang setia. Ternyata aku salah menilaimu." Setelah mengatakan itu, dia pun berbalik dan bersiap untuk pergi. Kalau orang tidak mengenal mereka berdua dan tidak tahu cerita yang sebenarnya, mereka pasti akan berpikir bahwa Yan Rou meninggalkan Lin Sisuan karena penampilan Leon. Tapi Leon dengan jelas mengerti kalau kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Lin Sisuan-lah yang meninggalkan Yan Rou, dan tanpa sengaja Yan Rou yang malang bertemu dengan dirinya. Ketika Leon melihat kalau pada saat ini Lin Sisuan masih berani memfitnah Yan Rou, dia langsung merasa marah. Dia hampir tidak bisa menahan diri dan ingin memberikan pelajaran kepada pria yang tidak tahu malu itu. Namun, suara dingin Yan Rou terdengar di telinganya. "Memangnya kenapa? Bukankah selama ini kau selalu mengatakan bahwa orang harus memilih pohon yang baik untuk bisa terus hidup?"
Yehewud jelas lebih baik darimu. Jadi apakah salah bagiku untuk memilihnya? Yanrou tidak pernah menjadi wanita yang mencintai kesombongan. Tapi entah kenapa, hari ini dia sangat ingin menunjukkan kesombongannya. Bukankah Lin Sisuan mengatakan bahwa Yehewud adalah penggantinya? Bukankah Lin Sisuan juga yang mengatakan bahwa 100 Yehe tidak akan bisa menandinginya? Sekarang Lin Sisuan bisa melihat sendiri dengan mata kepalanya kalau pemuda yang sejak tadi diejeknya ternyata 10.000 kali lebih hebat daripada dirinya sendiri. Yanrou bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan kepada semua orang. Dia hanya ingin memberitahu Lin Sisuan dengan jelas bahwa bahkan meskipun Lin Sisuan tidak meninggalkannya, dialah yang akan meninggalkan Lin Sisuan. Tubuh Lin Sisuan bergetar, mulutnya terbuka, dan dia ingin menghina Yanrou dengan sebutan wanita murahan. Tetapi ketika dia melihat tatapan dingin Leon, dia hanya bisa menelan kembali kalimat itu. Bagaimanapun, Leon adalah orang yang bahkan wali kota Yin pun harus memperlakukannya dengan sopan. Pada saat ini, sama sekali tidak ada manfaatnya kalau dia memprovokasi Leon. Lin Sisuan menjawab dengan keras, "Tidak, tindakanmu itu sudah benar." Setelah itu dia berbalik dan pergi. Dia tidak punya wajah lagi untuk terus tinggal di sini. Wang Wenwen dan yang lainnya saling memandang. Mereka merasa sedikit penasaran di hati mereka. Mungkinkah Yanrou benar-benar meninggalkan Lin Sisuan karena pemuda bernama Yehewud ini? Identitas pemuda itu memang sangat kuat, dan siapapun orang yang berada di posisi Yanrou pasti akan membuat pilihan yang sama. Hanya hati Leon yang menghela nafas pelan. Dia tahu kalau Yanrou terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi kepada orang ini. Jadi dia tidak mau repot-repot menjelaskan apapun. Hanya saja kalau Yanrou bisa tidak peduli dengan keluhan di hatinya, Leon tidak bisa tidak peduli. Dia jelas mengerti bagaimana Yanrou hidup akhir-akhir ini. Apalagi di dalam rahim Yanrou saat ini ada darah daging dari pria itu. Sambil melirik ke arah kepergian Lin Sisuan, Leon tersenyum pada beberapa orang dan berkata, "Kalian makanlah dulu. Aku akan pergi ke kamar kecil." Kemudian dia bangkit dan berjalan ke arah kamar kecil. Ketika posisinya sudah tidak bisa dilihat oleh Yanrou dan yang lainnya, dia pun berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang hotel, dia kebetulan melihat Lin Sisuan berdiri di taman di luar hotel sambil merokok. Melihat kedatangan Leon, Lin Sisuan mengerutkan keningnya dan kemudian dia mencibir. "Ada apa Tuan Muda Yewud datang ke sini? Apakah kau ingin mengejekku?" Leon mencibir. "Kau adalah pria paling tidak tahu malu yang pernah kutemui." Sudut mulut Lin Sisuan berkedut. Tentu saja dia mengerti apa yang Leon bicarakan. Dialah yang meninggalkan Yanrou pada awalnya. Tetapi dia berkata di depan semua orang bahwa Yanrou adalah wanita tidak setia yang mengkhianatinya. Tentu saja, kata tidak tahu malu itu memang pantas disematkan kepadanya. Lin Sisuan mencibir, "Kalau Tuan Muda Wu tahu yang sebenarnya, lalu kenapa Tuan Muda tidak menjelaskannya kepadaku sekarang?" Lin Sisuan sendiri tidak tahu apakah dia mencibir kepada dirinya sendiri atau kepada pria di depannya ini. Leon menjawab dengan singkat, "Itu urusan antara Yanrou denganmu. Kalau dia tidak ingin menjelaskan, maka aku juga tidak akan menjelaskannya." Lin Sisuan terlihat kebingungan. "Lalu untuk apa kau datang kepadaku?" Leon mencibir, "Untuk memukulmu." Lin Sisuan tertegun sejenak. "Hah?" Lalu matanya tiba-tiba terbuka. Dan pada saat ini Leon langsung menampar wajahnya. Dia terlempar di tempat itu, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Setengah dari wajahnya dengan cepat menjadi bengkak. Wajah Lin Sisuan menjadi sangat jelek. Lalu sambil menutupi wajahnya, dia meraung pada Leon. "Kenapa kau memukulku? Apakah itu karena statusmu lebih tinggi dariku?" Leon berkata sambil memarahi, "Kau pasti tahu di dalam hatimu apa yang menjadi alasan aku memukulimu."
Setelah itu Leon kembali menendang dan meninju Lin Sisuan. Lin Sisuan kesakitan, tetapi dia tetap berjuang untuk berdiri dan meraung. Baiklah, memang salahku karena meninggalkannya, tapi aku punya alasan melakukannya. Aku sudah bersamanya selama lebih dari 3 tahun, tetapi dia sama sekali tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. Sebagai laki-laki, kau pasti paham perasaanku. Lin Sisuan hendak menjelaskan, tetapi Leon tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya dan berkata dengan wajah terkejut, "Apa katamu? Kau belum pernah menyentuhnya?" Lin Sisuan berkata, "Aku bersumpah, aku benar-benar belum menyentuhnya. Dia wanita tradisional dan berkata bahwa kami hanya bisa melakukannya setelah menikah. Karena itulah aku akhirnya berselingkuh darinya. Aku..." Leon sudah tidak mendengarkan kata-kata berikutnya dari Lin Sisuan. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Kalau Yan Rou tidak pernah berhubungan dengan Lin Sisuan, lalu siapa ayah dari bayi yang ada di dalam rahim Yan Rou? Bab 804. Lin Sisuan juga seorang pria. Dia bisa menebak kenapa Leon mencari masalah dengan dirinya. Salah satunya adalah untuk membalaskan dendam Yan Rou. Bagaimanapun, dialah yang pergi meninggalkan Yan Rou. Namun, alasan utamanya pasti karena sikap posesif pria. Dengan karakter Yan Rou, karena dia belum menikah dengan pria di depannya ini, maka pasti Yan Rou juga belum berhubungan dengan Leon. Lalu apa yang akan dipikirkan Leon dari sudut pandangnya? Tentu Leon akan berpikir bahwa Yan Rou sama sekali tidak bisa melupakan mantan pacarnya, yaitu Lin Sisuan. Seseorang yang statusnya sangat mulia, sehingga wali kota pun harus bersikap sopan padanya, pasti akan sangat posesif. Pemikiran bahwa calon istrinya pernah berhubungan dengan pria lain pasti akan membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Jadi wajar saja kalau Leon datang dan memukuli dirinya. Sekarang ketika Lin Sisuan melihat Leon tiba-tiba berhenti bergerak, dia langsung mengkonfirmasi tebakannya. Ini adalah alasan utama kenapa Leon ingin memukulinya. Lin Sisuan buru-buru menjelaskan karena dia benar-benar takut dia akan dipukuli sampai mati oleh Leon. "Aku bersumpah, kalau aku benar-benar belum pernah menyentuhnya. Aku bahkan hanya memegang tangannya beberapa kali. Kau pasti tahu bagaimana karakter Yan Rou. Jadi, selama aku belum menikah dengannya, tidak akan mungkin bagiku untuk menyentuhnya." Leon masih tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lin Sisuan. Yan Rou hamil. Itu adalah sebuah fakta. Bagaimanapun, dia juga seorang tabib, dan dia juga sudah memeriksa denyut nadi Yan Rou ketika Yan Rou sedang tidur. Jadi Yan Rou pasti tidak memalsukan kehamilannya. Dia selalu berpikir bahwa ayah dari janin yang ada di rahim Yan Rou adalah sampah di depannya ini, dan sampah ini bahkan sudah membujuk Yan Rou untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi sekarang sepertinya keadaannya sama sekali tidak seperti itu. Mungkinkah ayah dari janin itu adalah orang lain? Bagaimana kalau Yan Rou terlalu sedih ketika berpisah dari Lin Sisuan, lalu dia menemukan seseorang dan menjalin hubungan cinta satu malam? Itu sangat mungkin terjadi. Tapi Leon sama sekali tidak bisa menerima kemungkinan seperti itu, dan mimpi indah yang pernah dialaminya itu terus berkelebat di benaknya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Kalau Yan Rou benar-benar begitu putus asa pada saat itu dan ingin mencari orang lain sebagai tempat pelampiasannya, apakah orang itu akan menjadi dirinya sendiri? Kalau itu masalahnya, bukankah itu berarti anak di dalam rahim Yan Rou itu adalah anaknya sendiri? Memikirkan kemungkinan ini, seluruh hati Leon menjadi berantakan. Apakah dia akan menjadi ayah? Tapi kenapa Yan Rou tidak mengatakan yang sebenarnya? Leon malah menyetujui ide Yan Rou untuk berpura-pura menjadi kekasih Yan Rou. Leon sudah tidak peduli lagi dengan ocehan Lin Sisuan. Dia berbalik dan berlari menuju ruang perjamuan. Dia ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia harus bertanya dan mendapatkan jawabannya. Melihat sosok Leon yang tiba-tiba pergi, Lin Sisuan tercengang. Mengapa orang itu tiba-tiba pergi?
Apakah orang itu sudah benar-benar percaya kalau dia memang tidak pernah berhubungan dengan Yanrou? Pada saat ini, sebuah mobil komersial melaju dari arah tempat parkir dan berhenti di samping Lin Siswan. Begitu Lin Siswan berdiri, dia melihat pintu mobil komersial didorong terbuka dan seorang pria jangkung berbaju hitam melangkah keluar dari mobil. Tanpa menunggu Lin Siswan berbicara, dia langsung mendorong Lin Siswan masuk ke dalam mobil tersebut. Lin Siswan ingin berteriak, tetapi pria jangkung itu mengeluarkan sapu tangan berwarna hitam untuk menutupi mulut dan hidung Lin Siswan. Aroma aneh segera memasuki lubang hidung Lin Siswan dan perlahan-lahan kesadaran Lin Siswan mulai menghilang. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa sangat ketakutan. Apakah Leon akan membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya? Hanya saja pada saat-saat terakhir kesadarannya, samar-samar dia melihat ke arah kursi belakang mobil dan di situ ada sosok yang dikenalnya. Leon tidak tahu apa yang terjadi di luar karena dia buru-buru kembali ke ruang perjamuan dan ingin menemukan Yanrou untuk meminta penjelasan. Tetapi ketika dia kembali ke ruang perjamuan, sosok Yanrou telah menghilang. Leon bertanya kepada beberapa orang yang ada di meja, "Di mana Yanrou?" Wang Wenwen buru-buru berbicara. Baru saja, Nona Zuge datang mencari Yanrou dan berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Yanrou tentang sesuatu. Menghadapi pemuda dengan identitas yang tak terduga ini, tidak ada satu orang pun yang berani meremehkannya. Leon bertanya kembali, kemana mereka pergi? Wang Wenwen menunjuk ke arah koridor di sebelah kiri. Sepertinya mereka berjalan menuju ke arah ruang tunggu di sana. Leon berbalik dan pergi. Dia meninggalkan semua orang yang saling memandang satu persatu. Hati orang-orang itu penuh dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, ketika Su Sanyin yang sejak tadi sudah mengawasi meja Leon, melihat sosok Leon yang sedikit khawatir, langsung berlari menghampiri dengan tergesa-gesa dan bertanya, "Tuan muda, ada apa?" Leon menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa. Tahukah kau kemana Zuge Yingying pergi?" Su Sanyin tidak berani bertanya lebih banyak dan buru-buru berkata, "Lewat sini, ikuti aku." Kemudian dia membawa Leon dan berlari ke arah di mana Zuge Yingying dan Yanrou tadi pergi. Setelah beberapa saat, Su Sanyin membawa Leon ke ruang tunggu. Namun, ketika dia membuka pintu ruangan itu, dia tidak melihat sosok Yanrou. Tapi tubuh Zuge Yingying terbaring di sofa, seolah-olah dia sedang tidur. Ekspresi wajah Su Sanyin langsung berubah dan Leon bergegas ke sisi Zuge Yingying dengan langkah besar. Dia meraih pergelangan tangan Zuge Yingying dan setelah memastikan bahwa Zuge Yingying hanya pingsan, Leon pun menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia buru-buru mengeluarkan sepotong kayu hitam dan mengendusnya di depan hidung Zuge Yingying. Zuge Yingying mengerutkan keningnya dan secara perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Leon berdiri di depannya, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia baru saja hendak berbicara, tetapi dia mendengar suara Leon sudah bertanya lebih dulu, "Di mana Yanrou?" Zuge Yingying menjawab dengan wajah yang sedikit panik, Aku tidak tahu." Leon terlalu malas untuk bersikap sopan kepada Zuge Yingying, jadi dia langsung memarahi Zuge Yingying. "Apa yang terjadi? Katakan." Zuge Yingying menjawab dengan ketakutan. "Begitu Nona Su dan aku masuk ke ruangan ini, seorang pelayan datang dan berkata bahwa dia ingin membuatkan teh untuk kami. Aku sudah mengatakan tidak perlu, namun tiba-tiba aku mencium aroma aneh dan kemudian aku merasa sangat mengantuk. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu." Zuge Yingying sudah menduga kalau dirinya pasti dibius. Sekarang Yanrou menghilang. Kalau begitu, target pihak lain pasti Yanrou. Tetapi, apakah ini akan membuat orang di depannya ini secara keliru berpikir bahwa dia adalah kaki tangan? Leon tidak mau repot-repot memperhatikan kekhawatiran Zuge Yingying. Dia langsung berbalik dan berlari keluar. Su Sanyin juga menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia juga bergegas keluar dan mengikuti di belakang Leon. Ketika mereka sampai ke tempat parkir,
mereka tetap tidak menemukan sosok Yan Rou. Susan Yin berkata, "Tuan muda, apakah kau ingin aku mengirim seseorang?" Tadinya Susan Yin secara sukarela ingin mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang keberadaan Yan Rou. Tetapi ponsel Leon berdering saat ini, dan itu adalah panggilan telepon dari Yan Rou. Dengan cepat Leon menjawab panggilan telepon itu dan berseru, "Yan Rou?" Tetapi suara wanita yang menawan datang dari ujung telepon yang lain dan berkata, "Tuan muda, jangan khawatir. Nona Su baik-baik saja saat ini. Tetapi kalau kau ingin dia aman dan selamat, bawa Tuan muda Su ke pabrik perbaikan mobil Nansan." Leon masih ingin bertanya lebih banyak, namun wanita itu sudah menutup teleponnya. Ekspresi wajah Leon menjadi sangat jelek. Susan Yin yang berada di samping juga menyadari kalau pasti ada sesuatu yang salah. Leon berkata, "Mereka menculik Yan Rou." Susan Yin tercengang. "Mereka?" Leon berkata kembali, "Mereka ingin aku pergi ke pabrik perbaikan mobil Nansan bersamamu." Susan Yin segera mengerti siapa mereka itu. Kalau mereka ingin dia dan Leon pergi bersama-sama, maka itu pasti ulah orang-orang dari aliansi herbal Cina. Hanya dalam waktu sesaat, Susan Yin sudah membuat keputusan, "Tuan muda, ayo cepat kita pergi dengan mobilku." Bahkan meskipun dia tahu kalau kepergiannya dengan Leon kali ini akan merugikannya, tetapi dia juga mengerti bahwa hal-hal ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Dengan perhatian Leon kepada Yan Rou, bahkan kalaupun dia tidak ingin pergi, dia tidak mungkin bisa menghindarinya. Jadi lebih baik dia melakukannya saja. Bagaimanapun, dia dan Leon sudah berada di perahu yang sama. Bab 805. Pabrik perbaikan mobil Nansan adalah bengkel mobil yang sudah tua yang terletak di bagian belakang Gunung Nansan. Awalnya ada jalan tua menuju kota Nanhe di belakang bengkel itu. Berbagai jenis truk berlalu lalang, tidak ada habisnya, dan bisnis bengkel mobil ini juga sangat ramai. Tetapi, seiring dengan adanya pembangunan beberapa jalan raya, semakin lama semakin sedikit mobil yang lewat di jalan tua ini, dan bisnis bengkel mobil pun semakin buruk, sehingga akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Saat ini, seluruh kawasan bengkel mobil ditutupi rumput liar, dan jejak kejayaan di masa lalu tidak lagi terlihat. Di dalam bengkel mobil itu, perlahan-lahan Lin Sisuan terbangun, dan begitu dia membuka matanya, dia melihat ada bangku kayu di depannya. Dan seorang wanita cantik mengenakan cengsam berwarna-warni sedang duduk di bangku itu. Matanya yang mengenakan eyeshadow biru menatap lurus ke arah Lin Sisuan. Secara naluriah Lin Sisuan langsung duduk tegak, dan dia pun bertanya sambil menatap wanita itu dengan ekspresi waspada. "Siapa kau?" Wanita itu mengenakan cengsam pendek, sehingga kakinya yang putih dan ramping terekspos dengan jelas. Lin Sisuan bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang sedang dilakukan wanita ini? Menculiknya? Tapi untuk apa wanita ini menculik? Apakah ini perampokan? Melihat ekspresi malas wanita itu, Lin Sisuan tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Wanita itu tersenyum dan mendengus ke arah kiri. Lin Sisuan tertegun sejenak, lalu dia menoleh dan melihat kalau wanita cantik yang selama ini datang kembali ke dalam mimpinya sedang meringkuk di atas tikar jerami lusuh. Yan Rou lah orang yang dilihat oleh Lin Sisuan ketika tadi dia dibawa ke dalam mobil. Kenapa mereka juga menculik Yan Rou? Wanita dengan cengsam berwarna-warni itu membungkuk sedikit. Dia memandang Lin Sisuan yang sedang duduk di tanah dengan tatapan merendahkan sambil bertanya, "Apakah kau menyukainya?" Lin Sisuan menelan ludahnya dan tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Tentu saja dia menyukai Yan Rou.
Tetapi wanita ini bertanya sambil memasang postur seperti itu, seolah dengan sengaja merayu dirinya. Kalau dia menjawab dengan jujur, apakah itu akan menyebabkan ketidakpuasan pihak lain? Lin Sisuan langsung tergagap. Aku dan dia sudah tidak lagi memiliki hubungan khusus. Wanita itu duduk tegak dan mencibir. Benarkah? Karena kalian sudah tidak lagi memiliki hubungan khusus, berarti tidak ada gunanya menahanmu di sini. Oke, Okra seret dia keluar dan kubur saja. Seorang pria raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter segera berjalan mendekat dan hendak menyeret Lin Sisuan keluar. Tatapan mata Lin Sisuan penuh dengan ketakutan. Lin Sisuan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berbicara kembali. Aku masih menyukainya. Aku selalu menyukainya. Wanita itu melambaikan tangannya pada pria kuat bernama Okra dan berkata, terkadang tidak baik juga kalau kita menjadi orang yang terlalu pintar. Okra menghentikan gerakannya dan menatap Lin Sisuan dengan cibiran yang sama. Bahkan dengan IQ-nya, tetap saja Lin Sisuan tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini kepadanya. Dia bertanya dengan ketakutan, Kalian, apa yang akan kalian lakukan kepadaku?" Okra mendengus dingin. "Apa yang kami akan lakukan? Tentu saja kami akan melakukan perbuatan baik. Kami akan membuat kalian menjadi sepasang kekasih dan akhirnya akan menjadi keluarga." Lin Sisuan terlihat bingung. Menjadi sepasang kekasih dan pada akhirnya akan menjadi keluarga? Apakah mereka akan membunuhnya dan Yan Rou bersama-sama? Melihat ekspresi ketakutan Lin Sisuan, wanita itu mencibir kembali. "Jangan khawatir, selama kau melakukan apa yang kusuruh untuk kau lakukan, aku akan melindungi hidupmu." Begitu Lin Sisuan mendengar kalau dia tidak akan dibunuh, dia segera menghela nafas lega dan buru-buru menepuk dadanya untuk berjanji. "Apa yang akan kau inginkan untuk aku lakukan? Aku berjanji untuk melakukan yang terbaik." Wanita itu menunjuk ke arah Yan Rou yang masih tidak sadarkan diri dan tersenyum lembut. "Baiklah, aku hanya ingin kau melakukan satu hal. Tidurlah dengannya." Lin Sisuan kembali menatap dengan bingung. Tidur dengan Yan Rou? Hanya itukah yang harus dilakukannya? Suara dingin wanita itu kembali terdengar. "Kenapa? Kau tidak mau?" Lin Sisuan mengangguk lagi dan lagi. Aku mau, tentu saja aku mau." Dia tidak peduli lagi apakah itu adalah pemikiran di dalam hatinya atau hanya merupakan pilihan antara hidup dan mati yang diberikan kepadanya. Dia tidak punya alasan untuk menolak permintaan seperti itu. Wanita itu mendengus dingin. "Kalau begitu, cepat lakukan." Lin Sisuan buru-buru bangkit dari lantai dan berjalan menuju Yan Rou. Hatinya bergejolak, seolah ada 10.000 ekor kuda yang sedang berlari kencang di hatinya. Dia sudah lama memiliki pemikiran akan hal ini, tetapi dia tidak pernah berpikir kalau dia akan diancam oleh seseorang untuk melakukan hal itu di tempat bobrok seperti ini. Pada saat ini Yan Rou terbangun dengan linglung dan pada pandangan pertama dia melihat Lin Sisuan berjalan ke arahnya. Yan Rou melirik lingkungan sekitarnya, dan ketika dia melihat bahwa wanita yang mengenakan cengsam berwarna-warni itu adalah pelayan yang tadi berjalan ke ruang tunggu, tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan mendengus dingin pada Lin Sisuan. "Lin Sisuan, apakah kau sudah gila?" Yan Rou berpikir ini semua adalah ulah Lin Sisuan yang menyewa seseorang untuk menculiknya. Lin Sisuan tidak bodoh. Pada saat ini dia bisa menebak kalau orang-orang ini pasti menargetkan Leon. Kalau tidak begitu, dengan identitasnya sendiri, bagaimana mungkin Lin Sisuan bisa memprovokasi orang-orang seperti ini? Jadi dia pun berkata kepada Yan Rou, "Yan Rou, jangan salahkan aku. Salahkan pasanganmu itu karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung." Yan Rou tercengang. "Hah? Apa hubungannya semua ini dengan Yehe?" Lin Sisuan tertawa kecil
dan bergegas langsung menuju Yanrou sambil berkata, "Yanrou, aku menyarankanmu untuk sedikit bekerja sama. Kalau tidak, kita berdua mungkin akan mati di sini." Ekspresi wajah Yanrou langsung berubah, dan dia tidak peduli lagi dengan apa yang sedang terjadi. Secara naluriah dia bangkit dan melintas ke samping untuk menghindari serangan Lin Sisuan. Lin Sisuan menjadi lebih marah dan dia mencoba kembali untuk menyerang Yanrou. Dia berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri saat ini. Jadi dia juga tidak mau repot-repot memikirkan konsekuensi dari tindakannya ini. Dia berusaha menarik Yanrou, tetapi tanpa diduga Yanrou mengangkat kakinya dengan keras dan menendangkan kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi langsung ke wajah Lin Sisuan. Lin Sisuan pun terjatuh ke lantai. Melihat Lin Sisuan ditendang ke tanah oleh seorang wanita, akhirnya wanita dengan cengsam berwarna-warni itu pun mengutuk dengan marah ke arah Lin Sisuan. "Dasar sampah!" Hati Lin Sisuan menegang, matanya menatap dengan tajam, dan dia kembali berusaha menyerang Yanrou. Yanrou berbalik dan berusaha menghindari genggaman tangan Lin Sisuan. Tetapi tiba-tiba kakinya terpeleset dan dia pun jatuh langsung ke lantai. Dia merasakan sakit di bagian perutnya. Mata Yanrou sedikit menyipit. Dia memegang perut bagian bawahnya dengan satu tangan dan jejak rasa sakit muncul di matanya. Lin Sisuan bergegas ke arahnya saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Yanrou sambil berkata, "Yanrou, jangan salahkan aku." Namun tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang keras dan dalam sekejap, pintu garasi sudah dihancurkan dengan kejam oleh Lamborghini biru. Lamborghini biru itu berhenti dengan mantap di tengah-tengah bengkel. Lin Sisuan tertegun sejenak dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat sosok Leon melompat keluar dari mobil. Bab 806. Melihat sosok Leon yang tiba-tiba muncul, Yanrou berseru tertahan, "Yehe!" Lalu entah mendapatkan kekuatan dari mana, Yanrou mengambil keuntungan dari ketidaksiapan Lin Sisuan. Dia menendang titik vital Lin Sisuan, lalu bangkit dan bergegas menuju ke arah Leon. Yanrou tidak pernah merindukan kehadiran Leon lebih daripada saat ini. Dia juga tidak pernah ingin melompat ke pelukan Leon seperti yang dia lakukan sekarang. Seolah-olah selama dia melompat ke dalam pelukan Leon, bahkan kalaupun dunia ini akan hancur, dia akan tetap aman dan selamat. Mata Leon berkontraksi untuk sementara waktu, dan ketika dia akan menyapa Yanrou, tiba-tiba sosok Okra yang kekar berhenti tepat di depan Leon. Leon merasa sangat marah di dalam hatinya, dan dia langsung menghantam tubuh Okra. Yang mengejutkan adalah Leon benar-benar mengirim terbang tubuh Okra yang seberat 200 pon ke udara. Namun dalam waktu jeda ini, wanita dengan cengsam berwarna-warni itu sudah datang ke arah Yanrou dan menendang Yanrou. Tubuh Yanrou jatuh ke tanah dengan keras, dan ada rasa sakit yang tajam di perut bagian bawahnya. Beberapa noda darah mengalir samar di pahanya. Memikirkan janin yang ada di perut Yanrou, dalam sekejap mata Leon menjadi merah. Tepat ketika dia dengan marah ingin melangkah maju untuk menyelamatkan Yanrou, sebuah suara dingin keluar dari mulut wanita yang memakai cengsam berwarna-warni itu. "Aku benar-benar tidak menyangka kalau kau datang cukup cepat." Di tangannya, wanita itu memegang pistol revolver perak yang moncongnya diarahkan ke kepala Yanrou. Matanya menatap Yanrou yang memegang perutnya dengan satu tangan dan terus-menerus muntah. Wanita itu benar-benar tidak menyangka kalau Leon akan tiba di sini dalam waktu sesingkat itu. Langkah Leon langsung terhenti. Dia menatap wanita dengan cengsam berwarna-warni itu dan berkata dengan dingin, "Tang Kicai?" Wanita dengan cengsam berwarna-warni yang bernama Tang Kicai itu pun terkekeh. "Wah, aku tidak menyangka kalau kau mengenalku." Kelopak mata Leon melonjak liar dan nyala api kemerahan di matanya hampir membakar semua yang ada di dunia. Leon menggertakkan giginya. "Kau pasti akan mati. Bukan hanya kau yang harus mati, tetapi semua orang di sekitarmu, termasuk seluruh aliansi herbal Cina, pasti akan mati."
Tang Kicai terkekeh dan mengangkat pistol di tangannya. Hahaha, aku tahu kau sangat kuat, karena kau bisa membunuh kakak seniorku yaitu King Kui. Maka itu berarti keterampilanmu pasti tidak buruk. Setidaknya, aku pasti bukan lawanmu. Tapi apakah menurutmu kecepatanmu bisa secepat peluru? Leon mengerutkan keningnya. Dia tidak peduli dengan pistol di tangan Tang Kicai. Tetapi dia melirik ke arah sisi kiri dan kanan dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari bayang-bayang. Wanita itu mengenakan gaun oranye panjang dan pria itu mengenakan jubah putih. Ekspresi keduanya sangat acuh tak acuh, dan yang lebih menakutkan adalah tubuh mereka yang mereka berdua dipenuhi dengan aura yang kuat. Melihat kedatangan kedua orang ini, Tang Kicai menghela nafas lega. Entah apakah dia benar-benar lega atau berpura-pura lega dan berkata, "Kakak senior, akhirnya kalian tiba juga. Kalau kalian terlambat sedetik saja, adik junior kalian ini mungkin akan mati di sini." Huang Ju dan Bai Sao mengerutkan kening mereka, terutama ketika mereka melihat Yan Rou dan Lin Sisuan yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini ada di sini. Jejak ketidakpuasan melintas di mata mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Selama Tang Kicai bisa menemukan pembunuh King Kui, kalaupun nantinya setelah Tang Kicai menyelesaikan tugasnya, Tang Kicai ingin menyiksa orang-orang ini sebelum membunuhnya, itu terserah pada Tang Kicai. Melihat kakak-kakak seniornya tidak mengatakan apa-apa, Tang Kicai bahkan menjadi lebih bersemangat dan terkekeh pada Leon. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau bersedia membunuh anak itu dengan tanganmu sendiri, aku bisa membiarkan wanita ini tetap hidup. Bagaimana? Tentu saja, kata dia itu mengacu pada Su Sanyin. Wajah Su Sanyin langsung berubah. Apakah wanita ini ingin membuat dirinya dan Leon saling membunuh? Namun Leon sama sekali tidak memperhatikan provokasi Tang Kicai dan hanya mendengus dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Tang Kicai tertawa dengan penuh ejekan. Kau ingin membunuhku? Kau mungkin belum tahu, kakak senior perempuanku yaitu Huang Ju adalah eksistensi dari alam bawaan kelima. Sementara kau hanyalah seorang pria yang bahkan belum mengembangkan ki sejati. Apakah kau benar-benar berpikir kalau kau bisa melawan semua master alam bawaan? Pada saat ini, wanita berbaju oranye akhirnya berbicara. Kalau kau bunuh diri, aku bisa menjaganya tetap aman. Sementara pria yang berjubah putih tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Leon dengan dingin. Su Sanyin memegang kemudi mobil sportnya dengan salah satu tangannya, tetapi hatinya dikejutkan oleh gelombang mengerikan. Alam kelima bawaan, dia bergumam di dalam hatinya. Wanita ini ternyata adalah eksistensi dari alam bawaan kelima. Astaga, Tuan Muda sudah sangat kesulitan untuk berurusan dengan master alam bawaan keempat. Tetapi sekarang justru datang master alam bawaan kelima. Bagaimana Tuan Muda akan menghadapinya? Mungkinkah Tuan Muda dan aku akan mati di sini? Sementara itu Lin Sisuan masih kesakitan karena organ vitalnya ditendang oleh Yan Rou. Tetapi ketika dia melihat postur Huang Ju, dia juga tahu kalau Leon pasti akan mati. Tidak peduli seberapa mulia identitas seseorang dan tidak peduli keturunan seperti apa yang dimiliki oleh orang itu, dalam menghadapi kelompok seperti ini hanya ada satu kemungkinannya, dan itu adalah kematian. Saat ini Yan Rou mengalami nyeri keram di perut bagian bawahnya. Dia tidak mengerti apa yang diwakili oleh keberadaan master alam bawaan kelima. Tetapi melihat arah dari moncong hitam pistol itu, dia juga tahu kalau Tang Kicai sedang mengancam Leon dengan menggunakan nyawanya sendiri. Mata Yan Rou berkabut karena air mata ketika dia merasakan kehidupan kecil yang ada di perutnya mungkin sudah pergi. Sambil melihat wajah Leon yang lembut dan tegas, Yan Rou pun berkata, "Yehe, jangan pedulikan aku. Bunuh saja dia. Ingat, pastikan saja kau membunuhnya."
Tang Kicai terkejut ketika melihat penampilan Yan Rou. Dia baru menyadari kalau Yan Rou benar-benar telah kehilangan banyak darah. Tang Kicai pun berkata, "Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau kau sedang hamil. Tapi sepertinya sekarang anak itu sudah pergi. Sayang sekali." Tang Kicai tampak menyesal, tetapi siapapun bisa melihat senyum di matanya. Itu adalah senyuman gila. Lin Sisuan yang kesakitan langsung tertegun. Hamil? Yan Rou hamil? Mungkinkah itu adalah anak orang ini? Kelopak mata Susan Yin juga melonjak, dan ketika dia melihat Leon kembali, dia menemukan bahwa Leon yang tadi masih marah ternyata sudah menjadi sangat tenang saat ini. Berpikir bahwa anak yang ada di perut Yan Rou kemungkinan besar adalah darah dagingnya sendiri, dan anak itu mungkin telah meninggal sebelum dilahirkan, mata Leon entah bagaimana dipenuhi dengan air mata dingin, dan dia berkata, "Yah, anak itu sudah pergi." Sebelumnya Leon tidak pernah berpikir kalau dia akan menjadi seorang ayah, dan dia juga sama sekali tidak memiliki kesadaran kalau dia akan menjadi seorang ayah. Tetapi ketika dia mengetahui kebenaran dari mulut Lin Sisuan dan menebak kalau anak yang ada di perut Yan Rou kemungkinan besar adalah darah dagingnya sendiri, kebahagiaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Tidak peduli hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Yan Rou, dan tidak peduli bagaimana caranya Yan Rou bisa menipunya. Tetapi ketika dia berpikir kalau dia akan menjadi seorang ayah, dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Tapi sekarang, ketika melihat noda darah di bawah tubuh Yan Rou, dia juga mengerti bahwa anaknya mungkin benar-benar telah pergi. Leon yang tadinya bersikap tenang, tiba-tiba mendesis ke langit. Lalu aura yang agung pun naik ke langit, dan wajah semua orang yang hadir langsung berubah secara dramatis. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.